franchise itu sebenarnya kalau di breakdown ada banyak banget. Ada yang misal skemanya itu dapat commission dari omset misalnya. Yeah. Ada yang dapat omset dari net profit, ada juga bayar yang royalty fee gitu. Itu ada macam-macam sih. Tentu itu tergantung si calon mitra atau biasanya kita sebut franchisee-nya itu melihat sebuah peluang yang ditawarkan dari pusat tersebut. Nah, kalau Bang Vano sebagai seorang franchisor nih ya, apa sih kriteria? Pasti banyak orang yang pengen jadi franchisee-nya gitu, ya kan? Apakah Bang Vano juga kemudian menerapkan kriteria tertentu? Si calon mitra saya itu harus begini gitu, punya standar mungkin etos kerja, mungkin gimana tuh Bang? Kalau kita tergantung franchise-nya apa dulu sih ya, karena setiap brand itu beda konsep dan beda cara treatment-nya. Tapi secara umum tentu kita mensortir juga. Kadang tuh ada beberapa orang yang masih kurang paham kali ya, kayak saya pengen sebulan itu pengen omset 200 juta misalnya. Kita kan sebagai franchisor kan ada scope of work-nya juga kan. Kita kayak gini, hasilnya segini. Jadi ada disclaimer di awal. Kita kan nggak berarti auto kaya gitu. Kadang kita ngesortirnya di situ sih paling penting. Iya. Karena seringkali juga ada investor atau calon franchisee itu yang pola pikirnya seolah-olah kayak orang nabung gitu ya. Biaya franchise-nya sekian, saya udah keluar sekian, maka nanti hasilnya harus sekian. Betul. Padahal kan itu ada hal-hal yang ada faktor keberhasilan yang ditentukan oleh si franchisee juga selain franchisornya ya. Karena kalau kita dari awal perspektifnya udah fix cuan, padahal kan bisnis kan ada resiko bisnis. Yang paling penting adalah franchisor ngasih tahu bahwa ini resikonya segini kalau Bapak gagal, Bapak oke nggak misalnya. Kalau dari situ udah oke, jadi ke depannya nanti ada masalah insya Allah lebih enak. Sebagai seorang konsultan nih, Bang Vano, bagaimana Bang Vano melihat tren? Kalau soal volume peluang saya yakin besar lah. Kuliner itu nggak ada matinya kan. Betul. Tapi tren ini kan kadang-kadang menjadi faktor penting juga gitu, membaca selera masyarakat. Nah, tren bisnis kuliner kita ke depan tuh seperti apa ya? 2024. Kalau dari makanan mungkin saya kurang ahli di situ ya Pak. Tapi kalau saya lihat peluang di kopi, saya bisa baca peluang sih. Karena memang saya di industri kopi itu udah 6 tahun kurang lebih, 6-7 tahun. Tren apa yang akan terjadi di kalau saya lihat sih tren kopi? Specialty coffee. Specialty. Jadi karena saya perhatiin 2016 itu kan kita masuk ke ada switch dari kopi gunting jadi kopi gula aren ya. Sebenarnya udah pindah lagi sekarang. Kalau dari teman-teman yang aku punya di dunia kopi yang udah ternama juga, kita baca data juga bahwa ternyata masyarakat udah suka yang kopi beneran nih, yang misalnya full Arabica, yang pakai mesinnya proper, rasanya enak. Kopi gula aren udah salesnya udah nggak sebegitu tinggi lagi. Orang-orang udah masuk ke kopi tanpa gula. Nah, peluangnya besar di specialty coffee. Bahkan kalau secara grafik itu konsumsi kopi Indonesia tuh setiap tahunnya naik terus tuh Pak. Ya? Karena kan kopi apa-apa kita pasti ngopi gitu. Kita pagi ngopi, kerja ngopi, meeting kopi, udah jadi habit juga gitu. Dalam situasi seperti itu susah nggak dapat pasokan biji sekarang? Saat ini masih sangat banyak sih pasokan, terutama di Indonesia ya. Tinggal kita nyari source yang bagus biasanya gitu. Ya saya lihat juga tren warung kopi atau kan ada, kalau kita lihat ada beberapa ini ya. Tadi specialty coffee, Arabica gitu ya. Ada juga yang model peranakan tuh. Chinese style coffee shop. Gitu. Oh ya, yang pakai SKM gitu ya, yang di kelas. Terus ya dengan segala camilannya yang Chinese style, ornamennya Chinese style. Itu apa aja selain itu? Ada ini lagi nggak? Maksudnya lebih spesifik lagi
terkait dengan yang specialty atau yang Oke. itu? Kalau aku biasanya secara bahasa aku tuh ada specialty coffee tentu, terus di bawahnya itu ada coffee chain kayak Yang takeaway gitu. yang grab and go itu kita sebutnya coffee chain. Terus dia masih satu level sama yang kopi Chinese style itu yang kayak pakai roti srikaya gitu ya. Benar. Itu kalau dari sisi culture-nya sih naik juga sih saat ini. Kayak di Bandung tuh lagi naik banget. Di Malang juga gitu. Yang konsumsi juga sekarang malah Gen Z, milenial, mungkin karena tempatnya asik kali ya. Iya. Buat di foto Biasanya akhirnya based on community ya. Mm-mm. Karena tempatnya enak buat nongkrong, ambience yang diciptakan. Dan biasanya itu lebih murah dibanding specialty coffee. Lebih apa namanya merakyat lah harganya. Iya. Terus di bawahnya lagi ada baru muncul kopi keliling gitu Pak. Oh, iya. Yang 8.000 itu yang naik sepeda listrik. Iya. Nah, itu mulai muncul juga. Selain yang Starling ya, Starbucks keliling. Starling. Nah di bawahnya baru Starling. Gitu ya. Oke. Nah yang menarik itu gini, selalu jadi pertanyaan saya. Ini terkait dengan sukses faktor bisnis kopi. Ya. Kan kopi itu identik dengan nongkrong. Gitu ya. Resikonya adalah yang saya bayangkan, warung kopi kita rame, tapi itu nongkrongnya berjam-jam, tapi belanjanya cuma secangkir. Gitu. Gimana untuk mengendalikan itu? Oke. Resiko itu? Sebenarnya itu nggak bisa kita kendalikan ya. Tapi memang ada beberapa trik. Contohnya kayak kalau minumannya udah habis kita ambil, kita cuci atau iya. kita ambil. Jadi kita apa namanya? Kita ajak ngobrol gitu ya. Mau tambah lagi atau boleh diangkat gitu ya. Tapi memang budaya Indonesia itu memang ngobrolnya luar biasa sih, nongkrongnya memang kuat ya berjam-jam. Iya. Nah, itu memang menjadi konsep lagi tuh Pak. Biasanya kita sebagai konsultan ngasih offer klien itu mau yang sistemnya buat kerja enak, yang kayak laptopan, ambience-nya colokannya banyak, atau mau masuk ke segmen yang nongkrong. Nah biasanya nongkrong tuh biasanya kepecah lagi, ada yang nongkrong yang mahasiswa, biasanya pengennya yang murah gitu. Kalau mau yang agak nongkrong yang kayak di Senopati misalnya, yang kayak kopi-kopi serius, itu bisa juga di situ gitu. Oke. Artinya yang harus menjadi concern sebenarnya ketika akan membuka warung kopi itu kita harus tentukan dulu, pastikan kita segmen mana yang mau kita tuju ya. Takutnya nanti milihnya ini terus aduh kok yang nongkrong enggak, padahal emang konsepnya yang targetnya itu gitu misalnya. Yeah. Dan selain tadi kita tahu segmennya pengen ini, kemudian segmen ini kemudian butuh produk ini dan seterusnya, pemilihan lokasi juga menjadi hal yang penting ya. Betul. Kalau yang aku pelajarin lokasi salah satu yang menentukan juga. Tapi memang cara mainnya berbeda sama kalau kita usaha let's say fried chicken. Kalau misalnya kita usaha fried chicken itu biasanya kita nyarinya yang dekat orang berangkat kerja, yang to go misalnya gitu. Tapi kalau coffee shop itu at least dia masih di jangkauan yang orang mau jangkau gitu. Orang masih terima gitu, masih oke. Karena ujung-ujungnya mereka ngecek coffee shop itu lewat, biasanya journey-nya itu dia searching di internet atau dapat iklan dari Instagram, baru dia ketik map, oh ini di sini nih, 20 menit, 30 menit, oke gue berangkat. Gitu. Yang penting dia masih di area yang masih oke. Secara umum kayak gitu. Iya. Lokasi yang dekat kampus tentu beda dengan kalau kemudian kita lokasinya dekat perkantoran dan sebagainya gitu ya. Betul. Iya, menarik sekali. Nah, apa namanya? Seringkali ada tempat-tempat yang makanannya dipromosikan luar biasa. Seringkali saya kecewa gitu ya. Maksudnya ketika tadi seringkali memang kita paling gampang tuh rekomendasinya dari Instagram, dari media sosial gitu kan. Di situ kan banyak ini
promosi-promosi. Tapi kemudian ketika kita datang ke satu lokasi, ya kok begini ya gitu. Gimana tuh, Bang? Ya jadi banyak banget nih orang masyarakat itu pinter di branding, pinter di marketing, tapi lupa sama rasanya. Karena rasa itu kan kita mendevelop itu tergantung kita mau ngejar ke siapa dulu nih, orang apa gitu. Misal aku punya customer di Makassar, Pak. Itu tingkat gulanya sama di Jakarta beda. Iya. Karena orang sana suka manis. Kita nggak bisa bilang. Jogja gitu ya, Jawa Tengah. Betul. Misalnya let's say kopi gula aren standarnya Jakarta tuh 20 gram. Di sana bisa 30 standarnya. Nah itu kan kalau misalnya, oke gue mau buka deh di Makassar. Menurut gue enak kok 20 gram. Tapi kan gue orang Jakarta ya. Kita mau jual ke siapa dulu gitu. Baru kita tes produk ke mereka. Udah enak belum? Udah enak. Perlu di testing produk. Kalau emang udah pede, udah mateng, baru kita marketing. Jadi di saat kita marketing, orang datang, nyoba, wah enak. Sesuai ekspektasi gue. Insya Allah ada repeat order. Tapi kalau misalnya nyoba, aduh kok nggak enak sih. Nanti nggak datang lagi takutnya. Nah itu PR-nya F&B itu di situ. Kalau udah dapat rasa yang enak, kita harus nge-maintain kualitas yang enak. Quality control harus bagus. Dari konsistensinya ya. Konsistensinya, betul. Kemarin kok enak, sekarang nggak enak. Iya benar. Iya. Dan satu hal lagi, Bang Vano, terkait dengan menjamurnya bisnis kopi itu, satu hal yang saya lihat ini kan jadi sangat artisan, ya kan? Jadi sebenarnya yang ditawarkan bisa jadi juga intimacy gitu ya, antara si baristanya atau orang-orang yang bekerja di situ dengan para pelanggan gitu. Dan yang kayak begitu memang artinya kalau memang pilihannya adalah artisan coffee, mungkin bicaranya juga nggak akan buka cabang sebanyak-banyaknya gitu kali ya. Betul. Karena ada hal yang sangat unik tadi itu. Gimana menurut Bang Ano? Iya, sekarang lagi marak banget ya slow bar, istilahnya slow bar. Jadi baristanya itu satu atau beberapa, biasanya satu barista, terus tokonya kecil biasanya artisan gitu, terus ada customer datang kita seduh. Nah itu biasanya perlu keterampilan bikin kopi yang enak karena kita artisan. Terus yang kedua perlu banget barista communication skill-nya, cara kita ngobrol sama customer gitu. Memang itu lagi in banget sih terutama di tahun 2023. Banyak yang masuk TikTok tuh ada macam-macam di situ. Dan tentu karena juga masyarakat lagi suka sama kopi-kopi yang real coffee. Gitu. Jadi peluangnya berbarengan gitu. Nah, lalu seberapa efektif promosi melalui media sosial dengan memanfaatkan mungkin influencer hari ini? Kalau sekarang untuk ngebayar influencer sih mungkin mahal banget ya Pak ya. Biasanya kita sebagai pembisnis, bahkan di luar F&B pun juga nerapin ini sih. Dia main tuh di mikro sama nano influencer. Jadi berapa ya? Di bawah 10.000 follower. Nah kenapa? Karena yang di bawah 10.000 follower itu biasanya ke followernya lebih dekat. Iya, lebih natural ya. Lebih natural. Nggak yang makan terus, pengen meninggal. Ada yang kayak gitu deh. Saya pengen meninggal. Orang tuh kayaknya udah capek nih kayak gitu kan. Kan ibarat saya misalnya punya teman dekat. Misalnya namanya si A. Si A ngepromosiin, ini kopi gue suka nih gini. Pasti saya lebih pasti, bener nih, ada rasa trust ya. Trustnya lebih itu dibanding sama yang tanda kutip misalnya follower banyak banget. Kita pasti kayak, ini mah paling konten gitu, di endorse. Gitu. Nah tentu juga harga red cardnya murah. Biasanya kita bahkan gratis gitu. Sama yang mikro nano influencer, paling kita traktir dia kopi aja atau traktir makan. Ada juga yang pakai red card mungkin 200.000, tapi efektif. Iya. Ada nilai ketulusan gitu ya. Betul. Yang sekarang dicari oleh netizen. Betul, setuju. Karena udah kayaknya over banget gitu ya, endorse tuh over gitu, berlebihan. Terutama kita sekarang udah di zaman yang
organik banget ya. Bahkan kita sendiri pun bisa ngonten misalnya lewat TikTok gitu, lewat Instagram yang bisa mendatangkan customer juga tanpa harus bayar influencer gitu. Ya, oke. Menarik sekali. Nah, Bang Vano, mungkin terakhir barangkali ya di sesi terakhir ini, Bang Vano silakan sharing tips atau trik yang bisa di-share kepada teman rasa yang akan terjun di bisnis ini. Atau kalau Bang Vano mau promosikan project terbarunya, silakan. Oke, jadi tips untuk membangun usaha F&B tentu kita harus tahu dulu yang paling dasar adalah rasa. Lagi-lagi rasa, karena memang core dari bisnis F&B itu adalah rasa yang enak. Kenapa? Karena rasa yang enak itu akan memudahkan kita untuk mendatangkan repeat order. Nah, yang kita pengen itu adalah rasa enak, orangnya repeat order. Nah, itu turunannya banyak sebenarnya. Ada quality controlnya harus baik, ada juga harus hospitality-nya. Kadang ada quality-nya kontrol tapi baristanya jutek misalnya. Kita kan nggak kesana lagi. Betul. Gitu. Itu bahaya juga. Terutama rating buruk itu bahaya juga. Nanti dari situ kita, terutama kalau aku pelajarin biar kita one step ahead atau beberapa langkah lebih maju, kita harus belajar branding, marketing, terutama udah di zaman digital. Kita harus tahu gimana sih cara buat Instagram yang bagus atau konten yang relevan untuk customer. Nanti pelan-pelan belajar branding. Nanti kalau dia udah matang, insya Allah kalau untuk buka cabang atau mau jadi franchisor akan jauh lebih mudah, insya Allah. Iya. Dan yang harus diingat juga barangkali ketika bicara branding itu bukan hanya sekedar punya merek, ya. Betul. Harus ada maintain. Ini harus dirawat gitu. Benar. Ya, cara komunikasinya dan lain sebagainya. Oke, baik, menarik sekali Bang Vano. Terima kasih sudah hadir di studio. Semoga makin sukses dengan project-projectnya. Demikian teman rasa perbincangan saya kali ini dengan Bang Vano, seorang konsultan F&B. Silakan manfaatkan kesempatan, peluang yang sangat terbuka lebar di dunia kuliner buat teman rasa yang akan mengembangkan bisnis atau memulai bisnis di bidang kuliner ini. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya dengan saya, Cak Tom. Inilah Aku Rasa, akar kuliner Nusantara, rasa Indonesia mendunia.